Bagaimana kabar saudara siang hari ini? Yes, sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, izinkan saya menyapa setiap umat pemenang di tempat ini. Shalom pemenang. Baru seperempatnya saja ini saudaraku, bisa lebih dahsyat lagi. Shalom pemenang, lebih dari pemenang. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Wow. Saudaraku, berapa banyak dari saudara yang merasakan apa yang saya juga rasakan, saudaraku? Setiap kali saya berkhotbah, saudara, saya selalu mengatakan, sejak dari saya masih duduk di kursi saudara, ketika saya masih remaja, saudaraku, satu hal yang paling saya cintai dari gereja ini, ketika saya masih ada di kota Solo, saudara, adalah di tempat ini saya jumpa dengan Tuhan. Setiap kali saya datang ke tempat ini, saudaraku, setiap kali saya datang ke gereja ini, berapa banyak dari saudara merasakan apa yang saya rasakan? Setiap saya mendengar firman Tuhan disampaikan, saya tahu ada tuntunan tangan Tuhan atas kehidupan saya. Ketika saya mendengar firman Tuhan disampaikan, saya tahu Tuhan tidak berdiam diri. Saya tahu kadangkala saya mendengar firman saudaraku yang ada di benak saya, kadangkala saya bisa berkata, kok bisa pas ya? Firman Tuhan kok bisa begitu pas ya? Kok tahu kondisi saya ya? Kok tahu saya sedang ada menghadapi apa ya? Apapun kondisi saudara pagi hari ini, jangan datang tanpa pengharapan. Bolehkah saya meminta kepada pribadi lepas pribadi di tempat ini, ketika saudara datang di tempat ini, harapkan siang hari ini Dia berbicara atas kehidupan saudara. Harapkan siang hari ini saudara merasakan yang namanya tuntunan tiang awan tiang api. Itu bukan 2000 tahun yang lalu. Tuntunan tiang awan tiang api masih ada sampai detik hari ini jadi atas kehidupan pribadi lepas pribadi di tempat ini. Harapkan ketika firman Tuhan disampaikan saudaraku, Dia berbicara atas kehidupan saudara. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang I'm so excited about it. Saya akan beri judul Open Heaven, saudara. Saudara bisa catat Open Heaven. Tapi sebelum saya membawa saudara lebih lanjut, izinkan saya mengajak saudara membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-9, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Dia bisa bantu saya, saudaraku. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri pada saat Yesus ada di muka bumi ini. Boleh kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. This is the very prayer, doa yang Yesus sendiri ajarkan, dan tahukah saudara, Dia mengajarkan kepada saudara dan saya untuk berdoa setiap harinya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dengan kata lain, bolehkah saya berkata saudaraku, yang Dia mau sementara saudara dan saya masih ada di muka bumi ini, saudara bisa merasakan heaven on earth. Oh, saya tidak mendengar kata amin dari tempat ini. While you are still here, berapa banyak dari saudara yang mengerti kita ini punya 2 kewarganegaraan? Halo? Siapa di sini yang punya kedua kewarganegaraan? Boleh lambaikan tangan saudara. Wow. Saudara dan saya, berapa banyak dari saudara yang mengerti kita ini di saat yang sama adalah warga negara bumi. Tapi dengan sangat bangga saya harus berkata kepada saudara, saudara dan saya adalah warga negara bagian dari kerajaan surga nantinya. Yang luar biasa yang Yesus ingin katakan saudaraku pagi hari ini, dengar baik. While you are still on this planet earth, Dia mau surganya dibawa turun ke bumi. Artinya segala sesuatu yang Dia janjikan terjadi di surga, Dia mau saudaraku itu jadi atas kehidupan saudara. Bahkan selama saudara masih ada di muka bumi ini. Artinya saudaraku, kalau di surga nantinya Dia janjikan tidak ada kutuk kegagalan, tidak ada kutuk kemiskinan. Izinkan saya berkata, hari ini saudara yang masih hidup di bawah kutuk kegagalan, oh,
Melangkah dengan iman dan katakan sudah di dalam nama Yesus. Sejak dari hari ini, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan dihancurkan atas kehidupan saudara. Saudara pulang dari tempat ini, you walk freely. Itu janji Tuhan. Itu yang dia inginkan, itu sebabnya dia berkata berdoalah demikian. Artinya saudaraku, kalau dia berjanji di surga nanti tidak ada sakit penyakit. Hari ini saudara yang masih hidup di bawah kutuk sakit penyakit ataupun saudara yang saat ini hidupnya tertekan oleh sakit penyakit. Bolehkah saya berkata kepada saudara, kalau janjinya itu ya dan amin. Katakan kepada sakit penyakitmu, oleh bilurnya aku sudah disembuhkan. Oh, saya melihat dari tempat ini saudaraku. Saya melihat dari tempat ini, saya bisa merasakan ada yang saat ini Tuhan sedang kerjakan. Ada yang saat ini Tuhan sedang kerjakan di atas saudara. Kalau saudara datang dengan sakit penyakit, pulang dari tempat ini rasakan saudaraku. Sakit penyakit itu sudah hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh saya dengar kemuliaan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Artinya, kalau di surga nanti saudaraku, we walk side by side with God. Sementara saudara masih di bumi ini, Ibu, Tuhan bukan Tuhan yang nun jauh di sana. Yang dia rindukan saudaraku, engkau dilayakkan memanggil dia Aba ya Bapa, yang dia rindukan. Ketika engkau ada di muka bumi ini, engkau punya persekutuan yang erat, persekutuan yang intim, hubungan yang dekat dengan dia. Itulah surga di bumi saudara. Itulah open heaven. Yang jadi masalah saudaraku, berapa banyak orang Kristen berhasil ditipu oleh iblis. He steal it. Dia curi itu dari banyak orang Kristen. Kalau dia tidak bisa menggagalkan rencananya dalam hidupmu saudaraku, dia tidak bisa membuat engkau mundur, maka dia akan memberikan satu kebohongan dengan berkata kepada saudara, penderitaan itu wajar. Maka dia akan memberikan kebohongan kepada saudara bahwa yang namanya hidup di bumi itu wajar Pak, penuh dengan masalah. Oh masalah akan terus ada saudaraku. Tapi kalau dia janji, dia berkata, mintalah. Oh yes. Tahukah saudara, di bumi seperti di surga. Itu milik pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Oh yang amin kan tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yes, jadi saudaraku, itu yang Yesus mau ada atas hidupmu. Jangan izinkan iblis berkata kurang dari itu. Tidak heran saudaraku, banyak orang di dalam kehidupannya ketika di bumi ini bukan open heaven yang terjadi, open hell. Hidup terus menerus dalam tekanan, hidup terus menerus dalam beban yang begitu berat. Open hell. Tapi hari ini firman Tuhan membukakan kepada setiap kita, that is not the original plan Pak. Bukan itu. What he wants, apa yang dia mau, yang jadi misinya, sampai dia korbankan nyawanya, adalah ketika dia turun ke muka bumi ini. Dia yang kaya jadi miskin supaya saudara yang miskin jadi kaya. Misinya, he wants to brings heaven. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat apa yang jadi kehendak Tuhan atas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan saya juga akan mengajak saudara melihat, sadarilah saudaraku kalau ada yang namanya open heaven, tentunya ada yang namanya closed heaven. Surga tertutup. Mari saya ajak saudara melihat apa kata firman Tuhan. Ketika surga itu tertutup, langit itu tertutup atas kehidupan seseorang. Buka ayatnya saudaraku. Hari ini kita akan banyak buka ayat, yang siap katakan amin. Kita akan baca saudaraku dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-17. Maaf, 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan amin. Ketemu karena lihat ke depan juga katakan amin. Karena lihat ke depan saudaraku, baca sama-sama ya dengan suara keras ya, 2, 3. Bila mana aku menutup sehingga tidak ada hujan. Ini kondisi yang terjadi saudaraku ketika langit itu ditutup. There is no rain.
tidak ada hujan itu bicara apa saudaraku? Kondisi kering. Kondisi yang saudara bekerja keras sekalipun yang namanya enggak ada hujan, tanahnya tidak menghasilkan. Kau boleh kerja keras, tapi entah bagaimana kerja kerasmu itu hanya menghasilkan sedikit. Itu kondisi tidak ada hujan, saudaraku. Ketika langit itu ditutup, ini terjadi. Kita lanjutkan, saudaraku. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Kalau langit ditutup, apa yang terjadi, saudaraku? Kerja keras saudara yang hanya sedikit sekalipun, saudaraku. Ada saja, Bu. Entah bagaimana, kita sudah berusaha, sudah mengumpulkan, tapi habis juga. Pernah lihat kondisi seperti ini, saudaraku? Sudah mengumpulkan begitu rupa, ada aja penyakit. Sudah mengumpulkan begitu rupa, ada aja Pak kecelakaan. Sudah mengumpulkan begitu rupa, ada aja kejadian yang membuat apa yang sudah saudara kumpulkan begitu rupa, habis begitu saja. Oh, yang mengerti katakan amin. Tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Seperti apa kondisi kalau langit itu tertutup? Kita lihat berikutnya. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Apa maksudnya, saudaraku? Kondisi ini terjadi bahkan di antara orang Kristen, saudaraku. Alkitab katakan umatku. Artinya apa, saudaraku? Ada waktu di mana ketika saudara tidak ada di bawah surga terbuka, Bu. Hasil kerja payah pun, saudara, orang yang ada dalam keadaan sakit, saudara kerja payah pun, saudara berjerih lelah pun, saudara tidak bisa nikmati kok. Yang mengerti katakan amin. Orang yang hidup di bawah close heaven, kelihatannya kau boleh kerja keras dari pagi sampai malam kau berusaha, saudaraku. Kelihatannya kaya, Bu. Tapi dalam kekayaan pun tidak ada damai. Sampai ada lagu, saudaraku, kalaku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Berapa banyak dari saudara yang tahu? Tanpa langit terbuka, kerja keras pun engkau tidak akan bisa menikmati, engkau tidak akan bisa memiliki. Itu satu kondisi ketika langit tertutup atas kehidupan seseorang. Saya ajak saudara baca selanjutnya ya, saudaraku. Amos pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Sudah ketemu? Hanya satu ayat, boleh sama-sama? Senggol kiri kanan Pak, baca yang keras biar nggak ngantuk. Amin, saudaraku. AC-nya dingin, enak saudara di sini. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi. Kalau sudah baca ayat ini bisa menemukan kejanggalan di sini enggak, sudah? Sama-sama satu kota. Alkitab katakan ladang yang satu basah, yang satu kering. Pernah berjumpa saudaraku dalam satu keluarga ataupun saudara pernah mengalami? Yang satu diberkati begitu rupa. Tapi satu keluarga, yang satu Bu bisa benar-benar seolah-olah jauh dari berkat. Oh, dengar baik saudara. Orang yang ada open heaven atas hidupnya, mustahil orang tidak bisa melihatnya. Oh, yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dimanapun saudara bekerja, apapun yang saudara kerjakan, orang yang ada open heaven Pak. Orang boleh katakan apapun, apakah ekonomi menjadi semakin berat, orang boleh katakan apapun. Tapi kalau saudara adalah orang-orang yang tahu membawa surga terbuka. Dan uniknya saudaraku, kita lihat satu ayat lagi, 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Ternyata seringkali Tuhan itu juga membawa berkat itu melalui otoritas-otoritas rohani yang Tuhan tempatkan. Saudara. Kita lihat dari ayatnya yang pertama saya bacakan, berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani,
Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini adalah satu kisah yang sangat terkenal, saudaraku. 3,5 tahun bangsa Israel tidak mengalami hujan. 1 tahun aja nggak ada hujan. Wah, kering. 3,5 years. Bangsa Israel ada dalam keadaan yang terpuruk, saudaraku. Dalam kasus ini, Tuhan memberi otoritas ilahinya kepada Elia. Suka nggak suka, saudaraku, Elia katakan hujan, hujan turun. Suka nggak suka, Elia katakan tidak hujan, tidak ada hujan. Tahukah saudara, dalam hidup kita Tuhan itu taruh otoritas-otoritas rohani, otoritas-otoritas ilahi. Anak-anak dengar baik, saudara yang di tempat ini masih mempunyai orang tua, bolehkah saya mengatakan sebagai seorang hamba Tuhan, firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu. Tahukah saudara, orang tua mempunyai otoritas ilahi atas hidup saudara. Itu pastikan, saudaraku, itu sebabnya pastikan perkataan berkat yang keluar dari mulut mereka. Dengarkan mereka, taati mereka. Karena ada anugerah Tuhan, Tuhan berikan ketika kita ini mengerti otoritas ilahi kita. Alkitab bahkan katakan, saudaraku, ikuti. Kenapa, saudara? Mereka ini yang ditempatkan Tuhan untuk menjaga jiwamu. Bisa jadi itu adalah pemimpin di atasmu. Bisa jadi itu adalah otoritas ilahi di atasmu. Atau dalam hal ini kalau itu adalah sebuah negara, saudaraku, bisa jadi itu adalah pemerintah yang Tuhan tetapkan untuk memerintah di negara kita. Tahukah saudara, seringkali yang namanya otoritas di atas kita tidak selalu yang mereka katakan hal yang menyenangkan. Yang mengerti katakan amin. Tidak selalu kita setuju. Pastor, bagaimana kalau orang tua yang belum mengenal Yesus? Bagaimana kalau saran yang diberikan tidak sesuai firman dengar baik, saudaraku? Engkau tetap harus menghormati mereka. Lakukan sesuai firman, tapi jangan pernah memandang rendah, jangan pernah melupakan, jangan pernah meninggalkan orang tua. Mereka yang berjuang sejak dari saudara masih ada di dalam kandungan. Hari ini, saudaraku, saya mengajak saudara baru saja ini melihat kondisi-kondisi seperti apa yang membuat langit itu tertutup atas kehidupan seseorang. Tapi saya juga akan mengajak, mari kita lihat dalam Alkitab kondisi seperti apa yang membuat langit itu terbuka atas kehidupan seseorang. Kita baca, saudaraku. Ulangan 28 ayat 12. Yang jarang baca Alkitab, saudaraku, hari ini dibuka terus Alkitabnya, saudara. Ulangan 28 ayat 12. Boleh dibaca sama-sama dengan suara keras ya. 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Sampai di situ. Jangan cepat-cepat kalau baca firman, saudara. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni, bolehkah saya simpulkan, ketika langit itu dibuka, saudaraku, perbendaharaan yang melimpah, itu akan mengalir. Bolehkah saya berkata demikian? Ketika langit terbuka, open heaven, segala kekayaan surga, siap-siap, saudaraku. Itu akan dilimpahkan, dicurahkan dalam kehidupan saudara. Dan kalau langit itu terbuka, saudara, kita baca selanjutnya. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Artinya apa, saudara? Pastor, apakah kalau saya ikut Tuhan artinya saya selalu berhasil dan tidak mengalami masalah? Siapa yang janji begitu, saudaraku? Tuhan tidak pernah janji selalu ada hujan, saudaraku. Tuhan tidak pernah janji tidak ada masalah. Tapi yes, dia berjanji, saudara. Yes, dia berjanji. Tepat waktunya, saudara. Hujan pasti tercurah. Oh, yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Orang yang hidup di bawah langit terbuka, masalah boleh jadi, saudara. Oh, tapi dia punya seasonnya untuk saudara. Dan tepat pada seasonnya tidak ada yang bisa mencuri dari hidup saudara. Pasti. Rain is coming. Rain is coming. Bukan hanya itu saja, orang yang hidup di bawah surga terbuka, saudaraku.
Alkitab katakan, memberkati apa yang saudara kerjakan, tanganmu ini. Ada orang-orang saudaraku mengerjakan apa, gagal mengerjakan apa, gagal mengerjakan apa, gagal saudaraku. Tapi dengar, selama saudara ada di bawah surga terbuka, Tuhan boleh izinkan kegagalan terjadi. Tapi dia akan memilih waktu yang tepat. Blessing come. Dan itu tidak bisa dihindarkan saudaraku. Satu ayat lagi saya ajak saudara buka. Apa yang terjadi when the window of heaven is open? Tingkap langit itu dibukakan. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Ayat ini berbicara dengan sangat jelas sekali saudara. Ada rahasia yang begitu besar dari ayat ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Yang pertama saudaraku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Apa yang terjadi ketika tingkap-tingkap langit dibukakan? Mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kalau tingkap langit sudah terbuka ya saudaraku, you will be amazed. You will be amazed. Blessing upon blessing upon blessing upon blessing upon blessing upon blessing upon another blessing. Itu yang Tuhan kerjakan. Bukan yang kecil, Bu. Big one. Bukan hanya itu saudaraku. Yang kedua, apa yang dikatakan ketika tingkap langit itu terbuka saudara. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Saya berdoa saudaraku, setiap roh pemecah belah atas keluarga dipatahkan di dalam nama Yesus. Belalang pelahap ini bicara apa saudaraku? Perpecahan saudara selalu membawa pada kehancuran. Ada waktu-waktu di mana entah bagaimana saudaraku, saudara diberkati. Tapi ketika keluargamu tidak bersatu, belalang pelahap itu mencuri. Saudara. Dia mengambil kesempatan untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi hakmu. Ketika langit terbuka saudara, janji Tuhan, dia hardik semuanya. That is open heaven. Tapi enggak berhenti sampai situ. Wow. Segala bangsa menyebut kamu berbahagia. Saya harus berkata kepada saudara, siap-siap saudaraku. Ketika open heaven itu ada atas hidupmu. It's impossible for other people not to recognize it in your life. They will call you blessed. Saudara akan disebut orang yang berbahagia. Semua yang saya sebutkan tadi, setiap dari saudara katakan amin, yes, haleluya. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana open heaven itu bisa jadi atas hidup kita? Pastor, kenapa masih ada begitu banyak anak Tuhan yang hidupnya seolah-olah ada di bawah langit tertutup? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Sehingga sungguh-sungguh open heaven ini jadi atas hidup saya. Simple, saudara. Rahasianya enggak banyak, saya enggak akan berikan kepada saudara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perhatikan baik-baik saudaraku. Saudara boleh lihat ke depan. Hanya satu rahasia saudara. Take the word of God seriously. Simple ya. Take the word of God seriously. Tangkap firman sungguh-sungguh. Simple. Tapi banyak orang Kristen melewatkan, Pak. Berapa banyak orang Kristen, saya kenal saudaraku, dengar firman, excited. Ketika firman dibagikan, amin, haleluya.
Nanti pulang keluar dari pintu ditanya, tadi firmannya apa? Aduh, lupa pastor. Halo? Take the word of God seriously. Seperti apa yang dimaksud take the word of God seriously, saudaraku? Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah. Orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh tidak bisa tidak harus bertindak, katakan amin. Take the word of God seriously, Pak, bukan hanya mendengar, tapi lakukan. Bolehkah saya bertanya, saudaraku, berapa kali dalam 1 tahun saudara pergi ke gereja hari Minggu? Halo? Berapa banyak firman yang sudah saudara dengarkan? Berapa lama jadi orang Kristen, Pak? 5 tahun? 10 tahun? 15 tahun? Wow. Selama 15 tahun itu, saudaraku. Pertanyaan saya sederhana. Berapa firman yang saudara lakukan? How many words of God you put into practice? Take the word of God seriously. Take the word of God seriously. Dan lihat apa yang akan terjadi, saudaraku. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Orang dunia kalau bilang keberuntungan itu luck, saudaraku. Betul ya Pak ya? Itu kebetulan. Halo? Yang mengerti katakan amin. Bagi anak Tuhan, Bu, keberuntungan adalah hasil dari saudara take the word of God seriously. When you take it, put it into practice in your life, even one single bit. Saya tanya yang paling sederhana, saudaraku. Saya tanya yang paling sederhana. Adakah saudara di tempat ini menjaga persekutuan intimmu dengan Tuhan? Adakah di sini yang masih berdoa setidaknya 1 jam sehari? Halo? Adakah di sini saudaraku yang Alkitabnya masih dibuka? Take the word of God seriously. Bagaimana saudara bisa take the word of God seriously, Ibu? Kalau isinya aja, word-nya aja, kita nggak tahu. Oh, yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya lebih kencang lagi. Yang mengerti amin yang paling keras dari tempat ini, boleh saya dengar tepuk tangan yang meriah? Take the word of God seriously. Keberuntungan tidak pernah kebetulan, saudaraku. Dalam hidup orang percaya, kalau saudara mengalami keberuntungan demi keberuntungan demi keberuntungan atas kehidupanmu, dengar baik, itu adalah hasil dari saudara melakukan firman-Nya. Oh, tepuk tangan bisa lebih dahsyat lagi. One by one. Satu persatu kita lanjutkan ayat tadi, saudaraku, ayat yang ke-8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Ada banyak di antara kita lakukan firman tapi sembrono. Reckless, careless. Dilakukan kalau enak. Dilakukan kalau sempat. Dilakukan kalau suka. Dilakukan Pak kalau pas. Oh, yang mengerti katakan amin. Pastor, firmannya jangan keras-keras, Pastor. Oh, sekali lagi saudaraku, saya enggak nyenggol, saya nabrak. Kenapa saudaraku? Jujur saudara, ketika saya mempersiapkan firman ini, hati saya sedih. Ada begitu banyak anak Tuhan yang janji Tuhan dirampas atas hidupmu, but you never know it.
Ada begitu anak Tuhan yang ada banyak janjinya, itu menunggu terjadi atas hidupmu. Simply, you do not get it because you are lack of the knowledge. You do not take the word of God seriously. Itu sebabnya ketika saya mempersiapkan firman ini, saudaraku, hati saya sedih. Why? Karena hanya dengan ketika saudara melakukan saja firman-Nya, Alkitab berjanji, saudaraku, setiap langkahmu, keberhasilan demi keberhasilan, keberuntungan demi keberuntungan, blessing upon blessing. Ada satu bangsa, saudaraku. Kalau saudara berkata kepada saya, Pastor, buktinya apa? Buktinya apa? Kalau kita take the word of God seriously, hidup kita itu akan jadi hidup yang ada di bawah open heaven. Saya kasih satu bukti real yang tidak akan pernah bisa saudara bantah, saudaraku. Ada satu keturunan, saudaraku. Satu bangsa yang jumlahnya sangat sedikit. Once upon a time, bangsa ini mengikat covenant dengan Allah Yehova, saudara. Namanya adalah Israel. Tahukah saudara bangsa yang jumlahnya sangat sedikit ini, Pak? Mungkin jumlahnya sama dengan seluruh penduduk kota di Jakarta ini, saudaraku. Dijadikan satu. Israel adalah satu bangsa yang hanya terdiri dari 13,5 juta orang. Bangsa Yahudi, saudaraku. 13,5 juta. Kalau saudara bandingkan dengan bangsa Indonesia yang 280 juta penduduknya, they are nothing. Tapi tahukah saudara 13,5 juta, 6 juta tinggal di Amerika, 5,7 juta tinggal di Israel, sisanya tersebar di seluruh dunia. 6 juta saja yang tinggal di Amerika, saudaraku, which is only 2.1% penduduk Amerika. Tapi tahukah saudara, 45% dari top richest men in the world. 45% saudaraku dari 40. Artinya kurang lebih saudaraku, 20-nya dari 40 orang ini saudaraku adalah orang Yahudi. Saudara. Tahukah saudara 1/3 orang paling kaya di Amerika adalah orang Yahudi. 13,5 juta saudaraku. Hanya 6 juta yang tinggal di Amerika. 1/3 orang terkaya di Amerika adalah orang Yahudi. Saya akan memberikan kepada saudara statistik yang lebih mengagetkan lagi, saudaraku. 25% penemu, 25% orang-orang yang sudah menjadi penemu yang nama-namanya mungkin kalau saya sebutkan saudara tidak akan asing. Adakah di sini yang tidak pernah mendengar nama Albert Einstein? Yahudi, saudaraku. Ada di sini yang tidak menggunakan Facebook? Yang menggunakan Facebook? Kayaknya zaman sekarang ini hampir jarang ya saudaraku yang tidak menggunakan Facebook ya. Siapa penemunya saudaraku? Mark Zuckerberg, Yahudi. Ada di sini yang menggunakan saudaraku, ada di sini yang menggunakan WhatsApp? Ada? John Com, Yahudi saudaraku. Adakah di sini yang saudara menggunakan merek laptop ataupun komputer saudara dari produk Dell? Ada? Michael Dell, Yahudi. Yang paling saya yakin di sini nggak ada yang nggak kenal. Kalau saudara sedang kesulitan menemukan sesuatu, saudara pengen tahu artinya, saudara cari sebuah lokasi, saudara bingung, maka saudara akan buka apa? Larry Page, Sergey Brin, Yahudi, saudaraku. Deretan nama demi nama demi nama demi nama.
Hedge fund paling terkenal yang pernah menggoncangkan Indonesia yang salah satu disebutkan saudaraku menjadi penyebab kerusuhan pada saat itu yang terjadi di bulan Mei tahun 98 saudaraku. Kegoncangan ekonomi besar di Indonesia. Pernah dengar nama George Soros? Yahudi. Saudara. What proof do you need? Satu bangsa yang begitu kecil. Bagaimana bisa muncul satu pertanyaan, mereka menjadi satu bangsa yang paling diperhitungkan saat ini di muka bumi ini? Jawaban saya sesederhana ini saudaraku, once upon the time, when you trace it back, saudara akan menjumpai bangsa ini pernah mengikat perjanjian dengan Allah Yehova. They do not take the word of God lightly. Mereka pegang perjanjian itu kencang-kencang, nenek moyang mereka. Sejak dari zaman Abraham membayar harganya. Melakukan setiap ketetapan itu saudaraku, they take the word of God seriously. Pastor, buktinya mana? Abraham itu melakukan satu persatu. Saya bukakan, ada ayatnya saudaraku. Kejadian 26, kita lihat. Kejadian 26 ayatnya yang kelima. Boleh dibaca sama-sama 2-3? Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah. Wow. So easy to read, so hard to do. Di saat dimana Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan keluarga yang paling dia kasihi, pergi ke satu destinasi yang bahkan dia tidak kenali, saudaraku, Abraham pergi. Bolehkah saya bertanya kepada saudara, ada orang-orang di tempat ini saudaraku yang saya merasakan hari-hari ini Tuhan menyuruh saudara lakukan sesuatu. Dia sudah sampaikan itu. Do you do it? Do you do it? Kalau dia katakan tinggalkan dosa, do you do it? Take the word of God seriously. Pada saat dimana Abraham ada di persimpangan jalan, saudaraku. Pada saat dimana Abraham, kisah yang begitu terkenal, mendengar suara Tuhan, Tuhan meminta Ishak dari hidup Abraham. Don't you think it's so difficult? Anak yang paling dia kasih, anak satu-satunya saudaraku, anak perjanjian. Adakah saudara pernah temukan di dalam Alkitab di mana Abraham menunggu dulu 2-3 hari? Wajar dong saudara? Masuk akal ya? 2-3 hari farewell dulu dengan anaknya saudaraku. The only begotten son loh saudaraku, anak satu-satunya yang dia punya loh saudara. Apakah saudara menemukan di dalam Alkitab Abraham diskusi dulu sama istrinya? No. He do it right away. Bahkan Alkitab katakan pagi-pagi benar Abraham membawa Ishak naik ke gunung. He take the word of God seriously. So serious. Saya tanya saudaraku hari ini, adakah orang-orang yang di tempat ini Tuhan berbicara atas hidupmu, tapi kau terus menunda, kau terus menunda, kau terus menunda, kau terus berkata Tuhan, tapi kan, Tuhan rasanya berat, Tuhan. Halo? Izinkan saya berkata saudaraku, ketika Tuhan berbicara atas hidupmu, itu adalah kesempatan ketika kau lakukan apa yang dia katakan, akan terjadi yang namanya open heaven, itu turun atas kehidupan saudara. Oh, saya tidak mendengar tepuk tangan dari tempat ini. Open heaven tidak hanya terjadi ketika Tuhan berbicara satu kali, Tuhan kerjakan, no. Open heaven terjadi saudaraku adalah hasil dari sebuah gaya hidup mentaati Tuhan. Oh, yang mengerti katakan amin. Even the hal yang paling sederhana, saudara. Hal yang paling kecil. Saya punya kebiasaan, saudaraku.
Saya pernah ceritakan kepada saudara. Saya punya kebiasaan, saya itu suka mengajak bicara Tuhan. Saudara. Jadi seringkali ketika bahkan saya sendirian, saudaraku, saya itu selalu, kadang kita punya self-talking ya, saudara. Punya ya Pak ya. Pernah nggak Pak kayak ngobrol sama diri kita sendiri? Pernah ya? Nah, sejak dari kecil saudaraku saya membiasakan saya mengganti itu dengan Tuhan. Itu adalah cara saya belajar mendengar suara Tuhan saudaraku. Setiap kali saya berjalan, saya melakukan sesuatu, saya akan ngomong, Tuhan, dilakuin enggak ya? Enaknya gimana ya? Bingung nih Tuhan. Saya akan selalu berbicara dan melibatkan Tuhan, saudaraku. Itu satu kebiasaan yang sejak dari saya remaja, saudaraku, sampai sekarang saya sudah punya anak 3, saudaraku, saya terus lakukan itu. Nah, sesederhana ini, saudara. Sesederhana ini saya memberi contoh kepada saudara. Hal yang simpel sekali. Satu ketika, saudaraku, saya pergi ke gereja, saudara. Karena saya sedang malas sekali bawa mobil, saudara. Saya minta driver saya antar saya ke gereja. Tapi setelah itu saya punya acara, saudaraku, yang tidak memungkinkan saya mengajak driver saya untuk pergi. Jadi saya minta driver saya ini parkirkan mobil saya, saudara. Baru aja beberapa hari yang lalu, saudaraku, ketika saya ke kantor. Saya minta driver saya ini parkirkan mobil. Setelah itu saya bilang, sudah habis itu kamu tinggal pulang aja. Nanti kunci dititipkan. Nah, yang saya lupa, saudaraku, setelah itu saya meeting seharian. Saya lupa tanya sama driver saya, mobil diparkirkan di mana? Nah, sangat cepat dan sangat mudah, saudara. Kalau saat itu saya langsung calling driver saya tanya, mobil parkir mana? Jalan ketemu, benar ya saudara? Tapi hari itu saudaraku, saya tuh ngomong sama Tuhan. Tuhan, mobil diparkir mana ya Tuhan ya? Ini gede segini tempat parkirnya saya enggak tahu. Diparkir di mana? Yuk Roh Kudus bantuin cari mobil. Tahukah saudara saat saya berkata seperti itu saudaraku, tiba-tiba dalam hati saya ada suara yang berkata, sudah di bagian kiri belakang mobilmu di sana. Berapa kali ketika Tuhan sampaikan sesuatu dalam hidupmu, lalu saudara ngomong gini, enggak Tuhan rasanya sebelah kanan kok, masuk akalnya itu kanan, biasanya tuh orang parkir di sisi situ. Saya sudah hampir menjejakkan kaki saya ke sini, Roh Kudus ngomong, kamu tanya apa tanya? Saya pikir benar juga ya, saya tanya, dijawab, saya bertanya balik. Saya akhirnya ngomong, ya sudahlah Roh Kudus, enggak ada salahnya. Sudah, saya ikuti saja. Dan betul saudaraku, saya jalan. Saya jalan ke sisi kiri, setengah jalan karena sudah jauh enggak ketemu-temu, saya bilang, tuh kan, apa saya bilang? Kanan. Enggak ada di kiri. Saya setengah jalan saudaraku. Tapi cukup jauh. Berapa banyak dalam hidup saudara, you ask God, He answer, you doubt Him. Suara itu ngomong, kamu sudah setengah jalan, lanjutin aja, kiri belakang. Saya pikir-pikir, ya juga ya, ngapain saya ribut sama Tuhan urusan tempat parkir, saya pikir. Salah saya juga gitu saudaraku. Akhirnya saya jalan saudara, tahukah saudara? Tidak berapa lama saya berjalan saudaraku, saya menemukan mobil saya terparkir cantik ada di sisi kiri belakang saudara. Dan seperti orang yang bodoh ketika saya melihat itu saya berkata, beneran, beneran, sungguhan. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen kita melakukan itu kepada Tuhan? Berapa banyak ketika Tuhan berbicara di dalam firman-Nya, saudara katakan, harusnya begini. Firman-Nya salah, yang benar gini loh. Halo, saudara bisa tertawa, tapi berapa banyak orang Kristen, you do not experience open heaven just simply because you do not take the word of God seriously.
Itu hal yang kecil, saudaraku. Itu hal yang kecil. Tapi tahukah saudara, ketika saudara belajar ketaatan, obedience upon obedience upon obedience upon obedience upon obedience. Saudara akan menemukan dalam hidupmu. Engkau akan takjub dan engkau akan terkejut dengan bagaimana Tuhan sanggup mengerjakan semua yang di luar pemikiranmu. Semua yang di luar kemustahilan itu, saudaraku, dikerjakan. Just because you hear Him. Satu hamba Tuhan, saudaraku, yang membuat saya pernah ceritakan itu kepada saudara ketika saya pergi ke Afrika, saudaraku. Dulu ketika saya mendengar apa yang terjadi di Afrika, saya berpikir itu hanya sesuatu yang dibesar-besarkan. Mungkin betul, tapi enggak sehebat itu. Tapi ketika saya menjejakkan kaki saya sendiri, saudaraku, saya melihat sebuah gedung gereja dengan luas 3 km kali 3 km, 9 juta meter persegi, saudaraku. Tahukah saudara, kaki saya gemetar, saudara. Saya hanya bisa mengatakan it's real. I thought. Ketika saya ada di sana, saudaraku, saya enggak habis pikir. Saya hanya bisa berkata, bagaimana sesuatu yang semasif ini mungkin terjadi, saudara. Sebutkan ke saya, saudaraku, area properti terbesar yang pernah saudara lihat. Dari sebuah pemborong. Sebutkan, saudaraku, di mana? Serpong? Kelapa Gading? Sebutkan, saudara. Ketika saya ada di sana, saudaraku, ujung ke ujung 2 jam, saudara. Setiap kali saya bertanya, setiap kali juga saya akan mendapatkan jawaban yang sama. Saya hanya bertanya simpel, ini luasnya berapa? Mereka selalu berkata jawabannya sama, tidak tahu. Kenapa setiap saat luasannya bertambah? 2 jam dari ujung ke ujung, saudaraku, kota Solo ke Jogja itu 2 jam. Jakarta ke Bandung hari Minggu kemarin ya Pak Ne. Saya berangkat ke Bandung bersama Pak Nehemia, kondisi tidak macet, Jakarta-Bandung 2 jam. Itu semua milik gereja, saudaraku. How can it be possible? Dan setiap kali, saudaraku, saya datang ke sana, saya bertanya kepada semua orang, apa rahasia Pastor E.A. Adeboye sampai semuanya ini terjadi atas hidupnya? Jawabannya selalu sama, tetapi kita tetap tidak puas dengan jawaban yang sama ini. Tahukah saudara apa yang mereka katakan? Kalau orang lain hanya dengar firman, Pastor Adeboye ini take the word of God seriously. Artinya saudaraku, kalau Tuhan katakan dibangunkan suruh doa, dia bangun doa sekalipun itu jam 5 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, dia bangun, dia berdoa. Kalau Tuhan katakan doakan orang yang sudah mati itu akan aku bangkitkan, dia doakan. Take the word of God seriously. Artinya saudaraku, kalau saat ini kondisimu masih sakit, kamu pegang masih sakit. Semua orang dokter katakan sakitnya tidak bisa disembuhkan. Tapi firman Tuhan ngomong, oleh bilurku engkau sembuh. Take the word of God seriously. Artinya kalau hari ini saudaraku, dengar baik, keluargamu masih berantakan. Mungkin suamimu tidak ada bersama dengan engkau. Oh, saya tidak tahu masalah demi masalah apa yang saudara hadapi hari ini. Artinya kalau saudara bahkan tidak melihat satu pun pengharapan keluargamu bisa dipulihkan. Tapi kalau firman Tuhan berkata sebaliknya, saudaraku, take the word of God seriously. Artinya kalau saat-saat ini orang semua berkata ekonomi hancur, tidak ada harapan ke atas hidupmu. Dengar, yang lain boleh kering. Atas hidupmu basah, kuyup, the word of God seriously. Adakah orang-orang di sini, saya tantang saudaraku. Saya minta musik maju ke depan. Tapi saya tantang saudaraku. Saya pribadi saudaraku, hari-hari ini saya belajar saudara.
The slightest even, saudaraku. Yang paling kecil ketika dia berbicara, saudaraku. I learn to listen carefully. I learn to listen carefully. I learn to really listen carefully. Karena ada banyak hal, saudaraku, sangat mudah bagi kita mendengarkan kata orang, mendengarkan keadaan, mendengarkan situasi, mendengarkan apa yang kita lihat dengan kedua mata kita sendiri daripada mendengar perkataannya. Kalau saat kemarin itu, saudaraku, di tengah jalan ketika saya hampir menemukan mobil itu tetapi saya tidak mendengar taat akan perintah Tuhan, saya melewatkan satu kesempatan menjumpai betapa dahsyat Dia sanggup berbicara bahkan dalam hal-hal terkecil atas kehidupan saya sekalipun. Oh come on, saya tantang, saudaraku. Saya tahu orang-orang Jakarta adalah orang yang hidup dengan logika pastor, pakai logika. Tapi saudaraku, saya mempresentasikan di hadapan saudara satu logika yang tidak bisa saudara bantah. Sampai dengan detik hari ini, bagaimana sebuah bangsa yang hanya berisi 13,5 juta penduduk. Yang pernah kehilangan negaranya, saudara. Pernah hilang. Bisa menjadi bangsa paling berkuasa di muka bumi ini. The covenant goes not only from Abraham, it goes up till Isaac. Bahkan sampai Yakub, saudaraku. Itu sebabnya dia menyebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Adakah orang-orang di tempat ini ketika saudara dengar firman Tuhan ini diberitakan, saudara katakan, Tuhan, itu aku. Aku mau, Tuhan. Aku mau menyaksikan betapa dahsyat Engkau bisa mengerjakan mujizat atas tanah liat yang sudah tidak ada gunanya ini, kehidupan yang sudah hancur ini, betapa dahsyat Engkau bisa membalikan situasi. If that is you, kalau itu engkau, saudaraku, kalau itu engkau dan engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau. Oh aku mau. Jangan lihat kiri kanan, saudara, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Pagi hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Roh Kudus. Roh Kudus. I don't see it how. I don't see it how. I don't see it how. Satu orang, saudaraku, di Jogja, saudara. Saya tidak tahu apa yang Tuhan bicarakan kepada saudara. Jangan lihat kiri kanan, saudaraku. Ambil waktu dengan Tuhan siang hari ini. Jangan lihat kiri kanan, saudara. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat kiri kanan. Ini waktumu dengan Tuhan, dengar suaranya baik-baik. Apa yang Dia ingin katakan kepada engkau, saudaraku. Satu orang di Jogja, saudara, ketika Tuhan perintahkan taat persepuluhan, dia katakan, Tuhan, dari mana uangnya? Bahkan untuk menikah saja dia tidak punya uang untuk merayakan pesta pernikahannya, saudaraku. Pada saat itu hidupnya begitu berat. Mobil dia tidak punya, ketika dia punya anak dia masih memiliki sepeda motor saja, saudaraku. Hidupnya begitu berat. Tapi ketika Tuhan perintahkan, Tuhan berbicara dalam hidupnya, tahukah saudara? The act of obedience. Take the word of God seriously. Dia bersaksi, saudaraku. Saya baca kesaksiannya. Dari mobil sampai rumah sampai tempat usaha, Tuhan sediakan jauh lebih melebihi jumlah yang harus dia bayarkan dan berikan. Bahkan terakhir, saudaraku, orang yang sama ketika ditanya, sekarang usahamu sudah ada di berapa tempat? Ini jawabannya, saudaraku. Waduh, sudah tidak bisa dihitung. Setidaknya lebih dari 70 tempat dia buka, saudaraku. Dari seseorang yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki modal, hanya punya satu modal, take the word of God seriously. Jangan lihat kiri kanan, saudaraku. Izinkan Roh Kudus berbicara atas hidupmu hari ini. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan katakan, saudaraku. Ada sebagian dari saudara Tuhan katakan ampuni. Oh, kau masih menyimpan kepahitan. Ada sebagian dari saudara yang Tuhan katakan ampuni. Hari ini saudaraku, take the word of God seriously. Ada sebagian dari saudara kau menunda-nunda. Tuhan panggil engkau melayani. Oh, Tuhan berbicara secara jelas, ayo melayani. Kau tunda-tunda terus. Bukan melayaninya, saudaraku. Bukan menaburnya, bukan persepuluhannya. Take the word of God seriously, Pak.
Saya berdoa saudaraku, siang hari ini Tuhan bukakan, Tuhan angkat setiap penutup-penutup yang membuat mata rohani saudara tidak bisa melihat betapa dahsyat, betapa ajaib, betapa lebar, betapa luas kasih-Nya hendak dicurahkan atas kehidupan saudara. Betapa besar yang Dia simpan di balik langitnya. Perbendaharaan surga itu yang menanti untuk dilepaskan atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Oh Yesus, emote karata karara.